Aku mencintai suami orang. Aku seorang gadis muda berusia 25 tahun. Aku single, punya kerjaan mapan dan karir cukup bagus. Aku lulusan S2 di universitas ternama. Tapi, aku pernah melakukan kebodohan yang tidak pernah aku lupakan seumur hidupku. Iya, aku mencintai suami orang. Ini terjadi ketika aku sedang berusaha mencari pasangan. Aku begitu semangat dan optimis akan segera mendapatkan pasangan yang aku harapkan. Benar saja, akhirnya aku bertemu dengan pria tampan, baik dan lucu. Dia membuat aku nyaman. Dia sangat pandai membuat aku tersenyum bahagia. Kami sehobi, sepemikiran, dan punya tujuan yang sama. Aku merasa sangat cocok dengannya. Aku pun menjalin hubungan serius. Aku meminta untuk dilamar, tapi dia mengulur waktu dengan alasan dia sedang sibuk dengan kerjanya. Aku berusaha mengerti dan sabar. Mungkin dia butuh waktu untuk memantapkan niat. Akhirnya setelah menunggu berbulan-bulan, aku dilamar juga. Aku bahagia sekali. Aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung. Ya, walaupun keluarganya belum pernah dia kenalkan, tapi aku sangat percaya dan yakin kalau dia lelaki baik-baik. Hingga akhirnya aku tahu kalau tunanganku itu sudah memiliki anak dan istri. Aku merasa kecewa dan hancur. Tapi dia meyakinkan aku kalau rumah tangganya sudah hancur sebelum aku dan dia saling mengenal. Dia berusaha membuat aku percaya. Dia menceritakan bagaimana perlakuan istrinya dan sifat buruk istrinya, semua dia ceritakan. Mereka saat ini juga sedang proses perceraian. Aku pun mempercayai hal itu. Aku kasihan pada tunanganku karena dia tidak dihargai oleh istrinya selama ini. Hubunganku dan dia sudah membaik lagi, berjalan baik seperti biasa. Sekarang kami sering bertemu, bahkan kami liburan berdua ke pantai. Disitulah hubungan kami semakin jauh. Aku begitu menikmati suasana dan rela menyerahkan semuanya. Bodohnya aku terlalu cinta dan tidak bisa berpikir. Sejak saat itu kami semakin sering melakukannya. Aku merasa tidak berdosa. Aku seperti tidak punya hati dan pikiran yang waras. Aku begitu tergila-gila dengannya. Berbulan-bulan sudah kami menjalani hubungan terlarang ini. Pada akhirnya aku tahu kalau fakta sebenarnya dia dan istrinya baik-baik saja. Aku melihat sendiri saat mereka sedang bermain di halaman rumahnya. Mereka tampak ceria dan bahagia. Istrinya terlihat baik dan soleha. Mereka juga sangat mesra, berpelukan di depan anak mereka, seperti suami istri yang tidak ada masalah pada umumnya. Tentu aku sangat marah dan merasa bersalah. Aku sudah dibohongi olehnya. Aku menelponnya dan mengajak bertemu. Aku minta penjelasan. Dia berkelit lagi, katanya itu hanya akting di depan anak mereka. Jujur, aku jadi sedikit lega mendengar jawaban itu, tapi aku tidak mau percaya begitu saja. Aku menemui istrinya itu. Aku ceritakan bagaimana hubungan kami, sejauh apa, dan sudah melakukan apa saja. Aku memberanikan diri dan siap jika akan terjadi hal buruk. Istrinya hanya diam, mendengar penjelasanku. Dia hanya menangis. Aku semakin merasa bersalah. Setelah agak lama diam, akhirnya dia bicara. Dia mengatakan, kalau kecurigaan dia selama ini benar terjadi, dia tidak akan marah padaku. Asalkan aku mau meninggalkan suaminya dan tidak ada hubungan lagi. Tentu aku setuju dengan hal itu. Aku memutuskan pergi dan pindah keluar kota. Aku blokir semua kontak dengannya. Aku tidak beri dia kabar sama sekali. Aku pergi tanpa pamit agar dia tidak bisa menemukan aku. Aku bisa tenang sekarang, sudah terlepas dari belenggu hubungan terlarang itu. Aku sudah jahat merusak rumah tangga orang. Tapi baru beberapa bulan aku tentram, tiba-tiba dia datang. Dia berhasil mendapatkan alamatku, entah dari mana. Dia menemuiku, dia minta maaf karena sudah membohongi aku. Dia sangat menyesal sudah mengkhianati istrinya. Dia mohon agar dimaafkan. Aku sudah muak melihat wajahnya, aku kecewa sudah dibohongi. Aku menyuruh dia pergi, jangan pernah temui aku lagi. Aku tidak bisa memaafkan dia untuk saat ini. Aku kecewa.